Selamat pagi, selamat ketemu dalam acara Karedok Khusus Renungan Doktrin. Hari ini tanggal 24 Februari 2024, hari Sabtu. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Nih ya, air Aksogi. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Nah, ini adalah puncak dari tulah ke-10. Bagaimana aturan itu harus dilaksanakan. Ketika mereka sudah menyembelih kambing domba, salah satu hal yang harus mereka lakukan adalah kalau anak sulungnya tidak mau mati, mereka harus mengolesi darah yang kambing domba disembelih itu di ambang pintu, ya, di atas, di samping kiri dan samping kanan. Nah, ketika itu sudah diolesi, jangan keluar rumah, karena Tuhan akan menjelajah Mesir. Ketika malaikat maut melihat pintu rumah itu ada darah, nah, anak sulung di rumah itu tidak akan mati, baik anak sulung manusia ataupun sampai anak sulung binatang. Tetapi ketika dilihat rumah itu tidak ada darahnya, nah, anak sulung mereka pasti mati, maupun anak sulung manusia ataupun sampai anak sulung binatang. Nah, itulah tulah ke-10 sebetulnya itu gambaran dari Mesias yang akan datang nanti. Harus mati darahnya yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi hal itu betul-betul Tuhan sudah beritahu secara semakin hari semakin tepat. Dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan gambaran Mesias akan datang itu yang harus menggantikan akibat kita yang berdosa. Mesias harus mati menggantikan kita, karena kalau bukan Mesias yang menggantikan kita, nggak ada orang yang bisa menggantikan kita untuk dihukum. Nah, sehingga Yesus nanti yang akan menggenapi itu di kayu salib dengan gambaran itu. Dan orang-orang Israel harus memperingati itu sebagai suatu peringatan. Kalau anakmu nanya bagaimana, katanya, kalau anak mereka nanya, ya jelasin bahwa itu adalah penyelamatan dari Tuhan pada bangsa Israel, di mana ketika rumah yang diolesi darah, ya, di ambang pintu itu lolos dari kematian anak sulung. Dan itulah pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ini tulah terakhir, dan itu harus mereka lakukan sebagai peringatan turun temurun nanti sampai nanti Mesiasnya menggenapi dan datang. Nah, itulah berkat Tuhan kepada mereka. Sungguh luar biasa Tuhan
menunjukkan kuasanya kepada orang Israel supaya mereka percaya bahwa Allah yang mereka percayai itu Allah yang sangat luar biasa. Allah mereka sama dengan Allah kita sekarang juga. Kuasanya tidak pernah berubah. Apapun yang dia kerjakan itu sangat luar biasa dulu dan sekarang. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan yang kita sembah agar hal-hal yang luar biasa bisa kita alami. Demikianlah Karedok pada pagi hari ini. Sampai ketemu kali akan datang. Selamat pagi.